Walil mu'takifi lan iku wenang keduwe wong kang iktikaf al khuruju utawi metu minat tatawu'i saking nglakoni kesunatan linahwi iadati maridin maring umpamane nyambangi wong kang lara. Wahal huwa lan ana toh utawi al khuruj afdalu iku luwih utama au tarkuhu utawa ninggal khuruj au sawa utawa iku padha. Wujuhun utawi dadi jawabe istifham hal iku tetep ing dalem dadi jawabe istifham hal wujuhun utawi pira-pira wajah. Wujuhun iku tetep ing dalem dadi jawabe istifham hal wujuhun utawi pira-pira wajah. Ai fihi wujuhun. Wal aujahu utawi kang luwih aujah. Kama kaya barang bahasa kang bahas ing ma al Bulkini sinten Imam Bulkini. Iku anal khuruja. Iku sak temene metu. Anal khuruja iku sak temene metu li iyadati nahwi rahimin. Kemaring nyambangi umpamane sanak kerabat, wajarin lan tangga, wasadikin lan kanca, afdalu iku luwih utama. Wal aujah utawi kang luwih aujah kama kaya barang bahasa kang bahas ing ma al Bulkini sinten Imam Bulkini. Iku annal khuruja iku sak temene metu li iyadati nahwi rahimin. Maring nyambangi umpamane sanak kerabat, wajarin lan tangga, wasadikin lan kanca, afdalu iku luwih utama. Tapi wahtaro lan milih Ibnu Shalah sinten Imam Ibnu Shalah atarka ing ninggal li'annahu krana sak temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana iku ana sinten Rasulullah ya'takifu iku iktikaf sinten Rasulullah walam yakhrud lan ora metu sinten Rasulullah bidzalika maring mengkono-mengkono al khurud liyadati nahwi rahimin wa jarin wasadikin. Muhimmatun utawi iki iku penting. Kala dawuh sapa Shahibul Anwar fil Anwari ing dalam kitab Anwar. Kala dawuh sapa Shahibul Anwar fil Anwari ing dalam kitab Anwar. Yabtulu batal sawabul iktikafi opo ganjarane iktikaf bisyatamin kelawan mencaci au hibatin utawa au hibatin utawa hibah au hibatin utawa hibah au akli haramin utawa kelawan mangan barang kang haram au akli haramin utawa mangan barang kang haram. Kata dulu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yakhruju jawazan fitikafin mutatabiin limastasnahu min gharadin dunyawiyin kalikoi amiri. Iktikaf itu ada dua macam. Ada iktikaf yang sunnah dan ada iktikaf yang dinadari. Kalau iktikaf dinadari berarti hukumnya wajib. Wa yakhruju jawazan fi iktikafin mutatabiin limastasnahu min gharadin dunyawi. Ini menjelaskan tentang orang yang iktikaf yang dinadari. Kalau ada orang iktikaf yang dinadari dan dia iktikafnya tadi mutatabiin, berarti ditentukan dengan waktu.
Misalkan dia ngomong begini, lillahi alayya nadharun an a'takifa syahron mutatabi'an bisyarti annahu idza badali gharadun akhruju li ajli. Ini salah satu contoh niat iktikaf yang dinadari yang mutatabi, dan di situ dia niat atau mengucapkan syarat yang ia tentukan. Misalkan begini, saya nadar iktikaf 1 bulan mutatabi. Jadi ada orang mengucapkan saya nadar iktikaf 1 bulan tatabu. Soalnya 1 bulan ini ono sing tatabu, ada yang tidak tatabu. Nah, tatabu itu berarti nuli-nuli. Berarti mulai tanggal 1 sampai tanggal 30. Itu jenis tatabu. Nek cuma mengatakan apa itu saya nadar iktikaf 1 bulan. 1 bulan itu bisa jadi 1 sampai tanggal 15, kemudian nanti tanggal 1 sampai 15. Tidak ada istilahnya tatabu. Sekarang kalau ada orang mengatakan saya nadar iktikaf 1 bulan mutatabi. Jadi langsung 1 bulan langsung. Dan saya mengadakan syarat. Kalau ada urusan dunia, saya akan keluar untuk menyelesaikan urusan tadi. Itu berarti dia mengucapkan syarat. Ya Allah, saya nadar iktikaf 1 bulan penuh ini wa Allah. Cuma nanti kalau ada urusan dunia, saya keluar untuk menyelesaikan tadi. Berarti ketika dia niat iktikaf nadar, ada syarat yang ia ucapkan. Paham? Maka orang yang iktikaf tadi boleh keluar sesuai dengan syarat yang ia ucapkan. Misalkan dia nanti kalau saya mau ketemu pemimpin, maka dia keluar, maka tidak masalah. Kalikoi amirin. Karena apa? Karena urusan dunia sudah dikecualikan, sudah istisna. Jadi tadi dia kan sudah ngomong, saya nazar iktikaf 1 bulan penuh wahai Allah. Cuma kalau ada urusan dunia, saya mau melaksanakan urusan dunia tersebut. Nah, maka ketika dia mendapati urusan dunia, maka dia boleh keluar. Asalkan urusan dunia tadi dibolehkan dalam syariat. Nah, urusan dunia enggak dibolehkan dalam syariat, maka ya tidak diperbolehkan. Berarti bisa membatalkan iktikafnya. Paham? Urusan dunia sing dibolehkan apa? Ketemu pemimpin. Ada butuh membuat KTP, membuat apa? Nah itu boleh ketemu pemimpin. Urusan dunia nggak boleh. Urusan dunia yang tidak boleh bagaimana? Misalkan Ubed iktikaf di masjid. Ya Allah, saya iktikaf 1 bulan ini ya Allah. Dengan syarat kalau ada urusan dunia saya akan keluar ya Allah. Tapi urusan dunia maksiat, ketemu sama cewek. Lah itu berarti tidak boleh. Walaupun dia sudah niat dari awal kalau urusan dunia mau keluar. Tapi berhubung urusan dunianya dilarang oleh syariat, maka tidak boleh keluar. Paham ya? Ngono ya. Jeneng kan dari Gus. Karena tak terang nongko nak gimi-gimi. Karena aku nak iktikaf nama tuh aku pengen jawab ora oleh. Itu urusan dunia yang dilarang dalam syariat. Paham? Atau dia mengecualikan, dia iktikaf, ya Allah saya nadar iktikaf 1 bulan mutatabi. Tapi kalau ada urusan ukhrawi saya keluar. Maka dia boleh keluar ketika ada urusan yang berhubungan dengan akhirat. Kayak wudu boleh, kayak mandi sunah boleh, nyambangi orang sakit boleh, kemudian takziah kepada orang yang ditinggal mati boleh, kemudian apa itu mendatangi orang yang baru datang dari perjalanan boleh, karena semuanya itu berhubungan dengan tujuan akhirat yang sudah dijadikan syarat ketika dia niat iktikaf pertama kali. Nah, itu boleh.
Paham ya? Ini apa itu iktikaf bagi orang yang nadar. Soalnya kalau iktikaf sunnah dia boleh keluar semaunya. Paham? Kalau iktikaf sunnah itu nggak usah dikecualikan, dia sudah boleh keluar. Tapi kalau iktikaf nadar tidak boleh keluar tanpa ada syarat yang ia ucapkan tadi. Paham ya? Makanya di sini limastasnahu min gharadin dunyawiyyin au ukhrawiyyin. Itu bedanya. Ya iktikaf sunnah sampai iktikaf sunnah di masjid. Nawaitul iktikafa fi hadzal majlis sunnatan lillahi ta'ala. Ada butuhan, tidak ada kebutuhan, kamu boleh keluar. Paham? Itu kalau iktikaf sunnah. Kalau iktikaf wajib tidak boleh kamu keluar tanpa adanya syarat yang kamu katakan di awal niat. Makanya di sini limastasnahu min gharadin dunyawiyyin. Jadi saya nadar iktikaf di masjid ini 1 bulan oleh Allah, cuma kalau ada kebutuhan masalah dunia saya mau keluar untuk menyelesaikan, maka boleh sesuai dengan syarat yang sudah ditentukan, tidak boleh lebih. Kalau dia syaratnya adalah urusan dunia, ya sudah keluar ketemu pemerintahan, misalkan membuat KTP yang dibolehkan. Ya, ketemu cewek tidak boleh. Karena apa? Dunia yang dilarang dalam syariat. Ini ubed kudu ditahan walaupun kangen. Ono baca. Terus. Wa ya betulu bijima'in wa inistasnah. Au kana fi tariqi qada'il hajat. Ada beberapa hal yang bisa membatalkan iktikaf walaupun sesuatu tadi sudah disyaratkan di awal niatnya. Misalkan ada orang iktikaf di masjid. Ya Allah, saya iktikaf di masjid ini 1 bulan penuh wahai Allah. Tapi syaratnya aku pengen jima ya mulai wahai Allah. Nah, walaupun dia sudah ngomong ada syaratnya jima, ubed mulai wik sebentar batal berarti. Iktikafnya batal. Paham Ben? Berarti apa itu iktikaf nadarnya batal harus diniati dari awal. Harus diulangi lagi, tidak boleh, Ben. Walaupun toh kamu sudah mengatakan, ya Allah saya nadar iktikaf di sini Allah 1 bulan. Tapi nek kepengin itu saya pulang ya Allah. Kok dia pulang kemudian sama istrinya balik lagi, batal berarti iktikafnya batal. Obet iki guys. Atau setubuhnya di jalan ketika dia mau melaksanakan hajat. Kemarin kan apa itu dikatakan bahwa kalau ada orang iktikaf di masjid, kemudian dia pengen BAB kan boleh keluar. Boleh keluar, ya kan? Kalau tujuannya untuk BAB kan dia boleh keluar. Karena memang ini adalah tujuan yang sangat syar'i sekali. Dia boleh keluar. Habis BAB kok leren sebentar sama istrinya, kembali lagi batal iktikafnya. Tidak boleh. Karena mumpung dibolehkan keluar ketika BAB, nyambangi sebentar. Setelah itu balik, maka iktikafnya batal. Tidak boleh. Soalnya walaupun tujuannya bukan untuk ketemu sama istrinya, tapi dia melakukan setelah melakukan BAB, berarti iktikafnya batal. Tidak boleh. Kalau kemarin kan boleh. Boleh. Pengen qadil hajah, kemudian dia wudu, ya kan? Tabaan lahu. Kalau ini dia keluar untuk BAB, kemudian jima, tabaan lahu orang. Tabaan lahu tidak boleh. Dalam rangka ikut apa itu dispensasi dari qadil hajah tadi tidak boleh. Mumpung qadil hajah mampir sebentar, setengah jam balik lagi udah boleh. Udah boleh. Itu batal. Berarti iktikafnya batal. Ilo upet wong ganas. Yang membatalkan iktikaf berikutnya wa inzali maniyin bimubasyaratin bisyahwah. Kalau ada orang iktikaf kemudian dia melakukan seneng-seneng sama istrinya. Kok keluar sperma? Seneng-seneng dong keluar sperma.
Koyo sama Ben mencium istrinya langsung netes. Berarti batal itikafnya, batal. Itikafnya apa? Batal. Iku kalau mubasyarah bisa musyawah. Tapi kalau nggak mubasyarah keluar sperma enggak masalah. Misalkan Ubed itikaf di masjid, dia mikir membayangkan Ayu Ting Ting. Membayangkan toh keluar, maka enggak batal. Walaupun keluar sperma. Karena nggak ada gepok singgol. Tidak ada mubasyarah. Tapi kalau ada mubasyarah keluar batal. Paham ya? Ini yang membatalkan itikaf. Bijima'in wa inzali maniyyin. Jima dan keluar sperma bi mubasyarah bisyahwatin. Kakublatin batal. Kayak mencium kok keluar batal. Atau raba-raba keluar batal. Gitu Ben. Batal. Walil mu'takif al-khurud minata tawu linahwi iyadati maridin. Bagi orang yang itikaf, dia boleh keluar untuk melakukan kesunatan-kesunatan dalam agama. Kayak nyambangi wong loro. Boleh. Nah, tapi yang dimasalahkan, wahal huwa afdol au tarku au sawa. Misalkan kita itikaf di masjid, kemudian tetangga kita ada orang yang sakit. Kita ini boleh nyambangi. Cuma lebih baik nyambangi atau lebih baik tidak nyambangi atau sama-sama hukumnya. Maka di sini ada beberapa pendapat ulama. Berarti ada pendapat yang mengatakan lebih baik nyambangi. Ada yang mengatakan lebih baik tidak. Ada yang mengatakan podo nyambangi yo ora api, ora nyambangi yo podo wae. Itu jenenge wujuhun. Tapi wal aujah sing paling bagus menurut Imam Al-Bulkini, keluar untuk nyambangi sanak kerabat yang sakit, keluar untuk nyambangi tetangga yang sakit, teman yang sakit, itu lebih utama. Lebih utama. Nah, menurut Imam Al-Bulkini, berarti keluar untuk nyambangi orang sakit, sanak kerabat, tetangga, teman, itu lebih baik. Menurut Imam Bulkini. Tapi menurut Imam Ibnu Shalah, lebih baik tidak keluar untuk nyambangi orang yang sakit tadi. Sebab apa? Sebab Rasulullah SAW ketika beliau itikaf, beliau tidak keluar untuk nyambangi orang sakit. Nah, itikaf yo mantep ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ini terserah sampai mau mengambil pendapatnya Imam Al-Bulkini atau pendapatnya Imam Ibnu Shalah. Tapi kalau di dalam masyarakat kita, insya Allah yang pas pendapatnya Imam Al-Bulkini, biar tidak terjadi fitnah. Mosok sawobat itikaf, kemudian pamane ning omah wis nyendat-nyendat nyawanya, ubed tetap itikaf toh kan, nanti ada fitnah dari tetangga. Yo apa ubed iki mosok ubed itu enggak baik sama pamannya. Umpamanya wis neng kumis kok dia masih di masjid. Maka lebih baik mengikuti pendapatnya Imam Al-Bulkini, melihat situasi dan kondisi. Paham Ben? Paham. Alhamdulillah. Siap tulu sawabul itikaf bisyatamin au ibadin au kli haramin. Nah, ini diperhatikan. Kalau kita itikaf, maka pahala itikaf itu bisa batal kalau kita mencaci maki. Kalau kita hibah menggosip, batal pahalanya itikaf. Atau kita makan barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti iktikafnya sah, cuma pahalanya batal. Makanya ketika kita iktikaf harus betul-betul menghindari sesuatu yang dilarang di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Babu fi shaumi tatawwu wallahu a'lam bissawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna yanfa'una rabbi 'allimna wa fa'alna wa qarabatina nafidina rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna yanfa'una rabbi 'allimna wa fa'alna wa qarabatina nafidina rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna yanfa'una rabbi 'allimna
bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka